Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya berjumpa dengan teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi atau mendiskusikan salah satu topik yang sudah tidak asing lagi, yaitu tentang kontrol sosial. Sebagaimana diketahui, kontrol sosial ini umumnya bukan sesuatu yang asing didengar oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Karena seringkali dosen-dosen ataupun beberapa pakar hukum menjelaskan bahwasanya hukum itu merupakan salah satu alat kontrol sosial atau hukum itu berfungsi sebagai sarana melakukan kontrol sosial. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kembali mendalami awal mula konsep besar tentang kontrol sosial ini, pengertiannya, kemudian jenis-jenis kontrol sosial, kemudian nanti di bagian penutup itu soal bagaimana hukum itu berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebenarnya kontrol sosial ini merupakan konsep yang dipopulerkan oleh Rawls pada tahun 1901 lewat bukunya itu Social Control. Nah, dalam bukunya ini sebenarnya Rawls sudah menjelaskan kontrol sosial itu merupakan istilah atau konsep yang menggambarkan bentuk yang sama dari reaksi terorganisir terhadap perilaku menyimpang. Jadi dari konsep Rawls itu kemudian muncul beberapa pakar kemudian hari yang menjelaskan atau memberikan definisi apa itu kontrol sosial. Salah satu pakar yang tidak asing lagi itu adalah Donald Black, salah satu penulis buku Behavior of Law. Nah, Donald Black itu menjelaskan bahwasanya kontrol sosial itu merupakan aspek normatif dalam kehidupan sosial. Dia itu juga dapat didefinisikan sebagai respon terhadap perilaku menyimpang yang dianggap atau yang dikategorikan sebagai sesuatu yang terlarang. Ya. Kemudian yang bisa didakwa ataupun yang bisa dipidana, bahkan dia mendapatkan kompensasi. Nah, pakar lain juga yang memberikan definisi tentang kontrol sosial itu bernama Stan Cohen. Cohen itu menjelaskan kontrol sosial itu merupakan respon terorganisir terhadap kejahatan, kenakalan remaja, ataupun bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang atau perilaku sosial yang dianggap bermasalah. Jadi, oleh Cohen, kontrol sosial itu dibagi menjadi dua. Ada yang dalam arti reaktif, kemudian kontrol sosial dalam arti proaktif. Kalau dalam arti reaktif, jadi kontrol sosial yang dilahirkan atau yang muncul ketika terjadi atau setelah mengidentifikasi pelaku. Ya. Kemudian yang kedua itu kalau dalam arti proaktif itu mencegah supaya perilaku menyimpang itu tidak terjadi. Nah, pakar lain yang juga memberikan atau yang saya kutip pada kesempatan ini yang memberikan definisi tentang kontrol sosial itu adalah Martin Innes. Martin Innes ini mendefinisikan kontrol sosial itu adalah penggunaan suatu mekanisme yang bertujuan untuk melakukan pengaturan terhadap perbuatan yang dianggap menyimpang, problematik, mengkhawatirkan, mengancam, atau menimbulkan masalah, atau sesuatu yang dianggap mengganggu orang lain. Teman-teman bisa membaca lebih lanjut karya Innes ini dalam bukunya yang cukup populer, itu berjudul Understanding Social Control. Ini Defiance, Crime, and Social Order. Nah, sementara menurut Mayer,
dalam bukunya dalam artikelnya Perspective on the Concept of Social Control, Meyer itu melacak perkembangan konsep kontrol sosial itu dalam literatur sosiologi itu dalam 3 kategori. Nah, kontrol sosial yang pertama itu dalam arti yang pertama atau kategori pertama itu lekat pada tradisi sosiologi klasik yang mendefinisikan bahwasanya kontrol sosial itu merupakan deskripsi dasar atau kondisi sosial. Ya. Kemudian kategori kedua, ya, dalam literatur sosiologi itu, sebagaimana Meyer jelaskan, yaitu sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap norma. Jadi ini posisi makna kontrol sosial yang kedua ini cukup populer pada tahun 1950-an. Nah, kemudian konsep kontrol sosial dalam literatur sosiologi itu dalam arti yang ketiga, itu lebih cenderung kembali kepada konsep awal kontrol sosial itu. Ya, ini metode untuk mempelajari atau menginterpretasikan data tentang ketertiban sosial. Walaupun sebenarnya ini dianggap formulasi atau makna kontrol sosial dalam arti yang terbaru. Nah, kemudian ada beberapa mesin kontrol sosial. Yang pertama itu adalah opini publik, hukum, kepercayaan, sosial, sugesti sosial. Jadi ini misal himbauan orang yang dianggap mempunyai pengaruh ataupun tokoh yang mempunyai kekuasaan. Jadi misal kalau dia menghimbau memakai masker oleh Presiden Jokowi, itu dianggap sebagai sugesti sosial dan dia berpengaruh. Dan dalam literatur sosiologi, sugesti ini merupakan sesuatu yang primer dalam rangka interaksi sosial. Kemudian ada pendidikan, adat kebiasaan, kemudian sosial keagamaan, kepribadian, cita-cita, upacara, seni, pencerahan. Nah, pencerahan ini bermakna juga ini ajaran yang disampaikan oleh beberapa tokoh yang cukup berpengaruh atau filsuf-filsuf yang menyampaikan ajaran-ajaran tentang kearifan atau pencarian tentang jalan kebenaran untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian ada ilusi, evaluasi sosial maupun elemen-elemen etika yang tertentu. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk kontrol sosial sebagaimana dikemukakan oleh Stanley Cohen itu dalam bukunya Vision of Social Control. Yang pertama itu ada pemidanaan, ada deterrence ya atau pencegahan, ada perlakuan atau treatment, kemudian yang keempat itu ada penanggulangan, prevention, kemudian ada segregasi, ada soal peradilan, ya keadilan ini, kemudian ada soal rehabilitasi, kemudian yang kedelapan itu reformasi atau perlindungan sosial. Nah, sementara Donald Black itu membagi bentuk-bentuk atau langgam atau model kontrol sosial itu menjadi 4. Ada penal, model kontrol sosial yang pertama itu penal atau pidana, kemudian yang kedua itu kompensasi, kemudian yang ketiga itu terapeutik, ataupun yang keempat itu konsiliatif. Jadi kalau kita lihat dalam tabel soal pembedaan kontrol sosial ini, jadi ada beberapa kriteria yang bisa kita lihat, ya, dari segi kontrol sosial ini dari segi standar. Standar yang kita pakai itu adalah kalau kita lihat ini standarnya apa, masalah, inisiator, identitas pelaku, dan solusi. Kalau kita lihat misal kontrol sosial dalam bentuk penghukuman, maka dia standar yang digunakan itu adalah responnya itu dianggap dalam bentuk larangan, ya. Masalah yang kemudian yang muncul itu kalau dalam penal kontrol sosial yang model penal itu adalah rasa bersalah. Kemudian yang solusi yang ditawarkan itu model kontrol sosial yang pertama itu
itu lebih menekankan penghukuman. Sementara bentuk kontrol sosial yang berorientasi atau modelnya ganti rugi, dia selalu menetapkan standarnya itu perintah. Ya. Kemudian solusinya adalah pembayaran ganti rugi. Kemudian yang ketiga itu terapeutik, ya. Ini kemudian yang solusi yang ditawarkan itu adalah bantuan. Kemudian yang terakhir itu perdamaian. Standar yang digunakan itu adalah sebagai ukurannya itu harmoni, ya. Kalau dilihat dari masalahnya itu sebagai konflik, kemudian inisiator itu yang dianggap sebagai pihak-pihak yang bersengketa. Kalau pelakunya itu kemudian itu dianggap sebagai pihak yang bersengketa. Maka kemudian solusi yang ditawarkan itu adalah pemecahan masalah. Nah, ada beberapa jenis kontrol sosial. Nah, kalau kita simak atau kita perhatikan, beberapa bentuk atau jenis kontrol sosial itu, yang pertama itu adalah formal, kemudian yang kedua itu informal. Nah, dari keempat bentuk kontrol sosial yang diajukan oleh Donald Black tadi itu, sebenarnya kita bisa menyederhanakannya dalam dua bentuk. Ada formal, ada informal. Nah, diskursus tentang social control yang sifatnya formal, lebih pada misal kalau kita merujuk kondisi kita sekarang itu biasanya yang selalu berorientasi pemidanaan sebagai diskursus yang dominan. Sementara bentuk-bentuk kontrol sosial yang tiga tadi, baik konsiliatif ya, sampai yang tiga tadi itu, yang konsiliatif ya, yang ganti rugi, terapeutik, sampai pada bentuk yang bentuk yang ketiga tadi itu perdamaian. Nah, maka jenis kontrol sosial yang formal itu lebih kita tekankan pada pemidanaan. Sementara bentuk-bentuk yang informal itu tiga bentuk kontrol sosial. Nah, kontrol sosial yang formal ini umumnya itu dibebankan pada institusi kontrol sosial yang dimiliki oleh negara. Nah, sementara jenis kontrol sosial yang kedua itu yang informal itu umumnya hidup atau dijalankan atau dia ini berlaku juga di luar struktur formal dari negara. Jadi seolah-olah yang formal itu sebagai diskursus dominan, yang bentuk atau jenis kontrol informal itu lebih dia itu sebagai counter discourse. Nah, kalau kita lihat misal di awal tadi saya jelaskan pada Anda semua bahwasanya hukum itu berguna sebagai alat kontrol sosial. Nah, ini sebenarnya oleh Clayton Harrison di tahun 1974 itu juga dikemukakan bahwasanya hukum itu merupakan tools of social control. Ya. Jadi sebenarnya penal style dari konsep kontrol sosial yang dikemukakan oleh Donald Black tadi itu merupakan salah satu ragam dari kontrol sosial yang ada. Nah, sebenarnya kenapa sekarang itu penekanannya ketika ada perilaku menyimpang, orientasi kita itu selalu dijawab dengan penghukuman, seolah-olah dengan kontrol sosial yang pidana itulah baru mutlak lahir ketertiban. Padahal sebenarnya kontrol sosial yang sifatnya penal atau menekankan aspek formal dari negara dengan instrumen penghukuman itu merupakan salah satu langgam atau bentuk dari kontrol sosial. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tentang penal control, itu merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang hidup dan sifatnya itu beragam dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Jadi sebenarnya juga kita harus meletakkan bentuk kontrol sosial yang berupa pemidanaan itu sebagai reaksi sosial terhadap terjadinya kejahatan. Nah, kalau kita lihat peragaan kontrol sosial ini, ya,
dari awalnya kalau kita merujuk pengertian kontrol sosial itu merupakan reaksi terhadap perilaku menyimpang yang erat kaitannya bagaimana kemudian di akhir itu dalam rangka melahirkan ketertiban sosial. Jadi alat kontrol sosial tadi itu dari penal, kompensasi, terapeutik atau mendamaikan itu akan kita lihat tuh bagaimana secara dari ragaan ini bahwasanya kontrol formal itu selalu mengedepankan negara. Jadi kalau ada penal itu otomatis ada penghukuman, ya, ada penyiksaan, pengusiran, dipermalukan, kerja sosial. Umumnya instrumen yang dipakai itu selalu mengedepankan negara. Sementara bentuk kontrol sosial, terapeutik atau mendamaikan ini lebih lebih cenderung sifatnya informal. Jadi kontrol sosial yang dua itu, kompensasi dan penal, itu lebih sifatnya formal untuk konteks sekarang dan dijalankan oleh negara. Nah, sementara yang sifatnya terapeutik, mendamaikan ini lebih informal. Jadi itu mengandalkan pada individu-individu tertentu ataupun pada masyarakat-masyarakat tertentu. Nah, sebenarnya ada salah satu kritik yang menarik yang disampaikan oleh Rubin, Raff, dan England soal bagaimana dominasi penal control itu dijalankan dan itu dianggap sebagai sesuatu yang sebenarnya ya penal control itu dianggap mengandung kegagalan karena persoalan selama ini kontrol kejahatan itu tidak cukup dengan memberikan pemidanaan karena instrumen pemidanaan itu terbukti rapuh dan tidak efektif. Jadi bahwasanya misal pemidanaan itu pada hakikatnya atau apapun esensinya atau hakikatnya itu menghukum atau memperbaiki tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Jadi riset-riset selama ini juga membuktikan bahwasanya banyak penghukuman tapi tidak mempunyai korelasi positif terhadap menurunnya angka kejahatan. Jadi sebenarnya Taft dan England ini sebenarnya menyampaikan bahwasanya efektivitas penghukuman itu tidak dapat diukur secara akurat. Jadi sebenarnya hukum pidana atau dengan instrumennya penghukuman itu merupakan salah satu sarana dari kontrol sosial. Nah, sebenarnya penegasan itu kemudian dilanjutkan oleh para abolisionis yang mengkritik tentang kegagalan-kegagalan yang diidap oleh kontrol sosial yang mengandalkan pidana. Nah, jadi ada beberapa poin refleksi yang cukup penting untuk kita renungkan secara bersama-sama, bahwasanya kalau kita mengutip atau menyimak uraian yang dikemukakan oleh Jeremy Hall, ya, bahwasanya penghukuman atau pemidanaan itu dianggap sebagai pilihan terakhir yang tersedia atau ultima ratio. Jadi sebenarnya pemidanaan itu merupakan sarana bagaimana masyarakat itu menanggapi perilaku pelaku. Dan dia sebenarnya upaya terakhir dari alat ketertiban umum yang mengatur perilaku antar individu dalam masyarakat. Nah, kita juga patut menyimak ya penjelasan yang disampaikan oleh Gabriel Halevi bahwasanya merupakan pemidanaan itu adalah ekspresi ekstrim dari kontrol sosial. Jadi kalau kita kembali di awal, reaksi kontrol sosial itu merupakan reaksi terhadap perilaku menyimpang. Dan sebenarnya ketika kita bicara tentang pemidanaan, maka dia itu tidak lebih merupakan reaksi ekstrim dari kontrol sosial, khususnya kontrol sosial hukum. Jadi sebenarnya pemidanaan itu oleh Halevi itu dianggap sebagai mekanisme sosial yang terakhir ketika mekanisme-mekanisme kontrol sosial lainnya itu gagal. Demikian teman-teman, beberapa poin yang penting untuk saya sampaikan tentang kontrol sosial ini.
besar harapan saya teman-teman bisa memberikan respon ataupun beberapa catatan untuk kita bisa diskusikan, atau di kesempatan lainnya saya bisa menjelaskan lagi atau mengisi beberapa kekurangan yang mungkin tidak bisa saya cover lewat kesempatan ini. Demikian teman-teman semuanya, semoga berguna. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Salam sejahtera buat kita semua. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.